Halo semua, kali ini kita mau bahas sesuatu yang keren banget nih. Kita akan lihat gimana masa depan pendidikan itu lagi dibentuk, dan uniknya bukan di Silicon Valley, tapi justru dari sebuah lokakarya di Indonesia. Ini adalah cerita tentang gimana sebuah inisiatif kecil bisa jadi cetak biru untuk perubahan yang jauh lebih besar. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling mendasar yang mungkin lagi dipikirin sama semua sekolah di luar sana. Gimana sih caranya kita bisa bawa AI dan teknologi masa depan ke dalam kelas? Bukan cuma buat gaya-gayaan, tapi sebagai alat yang benar-benar berguna. Dan jawabannya mungkin bakal sedikit mengejutkan. Ternyata ini bukan soal beli gadget paling canggih atau software terbaru. Bukan. Kuncinya itu justru ada di orangnya. Semuanya dimulai dari pelatihan untuk para pendidik itu sendiri. Nah, biar lebih kebayang gimana cara kerjanya, yuk kita bedah langsung satu inisiatif nyata yang datang dari Indonesia. Ini adalah sebuah langkah pertama yang sangat konkret. Semua pembahasan kita hari ini sumbernya dari sini. Kelihatannya sih cuma pamflet biasa ya, tapi jangan salah, dokumen ini tuh kayak jendela kecil ke sebuah revolusi pendidikan yang lagi terjadi tepat di depan mata kita. Dan yang bikin ini makin menarik, lihat deh siapa yang ngadain. Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia. Ini bukan proyek iseng-iseng loh, ini adalah gerakan yang didukung secara resmi, yang artinya ada niat serius buat mengubah sistem dari akarnya. Nah, ini dia nih, bagian paling pentingnya. Coba deh perhatiin kata-kata yang mereka pakai. Membangun ekosistem sekolah. Ini bukan cuma workshop biasa tentang cara pakai aplikasi baru. Ini adalah cetak biru untuk mendesain ulang cara sekolah berfungsi secara keseluruhan. Ambisius banget kan? Terus, apa aja sih yang sebetulnya diajarin ke para pengawas sekolah ini? Yuk kita intip kurikulumnya. Jadi, kurikulumnya itu dibangun di atas 4 pilar utama. Mereka mulai dari dasar-dasar AI dulu, terus langsung tancap gas ke prakteknya. Gimana cara masukin AI dan STEM ke rencana pelajaran, gimana cara nerapinnya di kegiatan ekstrakurikuler, dan terakhir, gimana cara mengoptimalkan semua alat digital yang udah ada, kayak papan tulis interaktif. Alurnya logis dan lengkap banget. Coba deh kita lihat lebih dalam modul kedua ini. Telaah RPP itu intinya mereka nggak buang RPP yang lama, tapi RPP yang udah ada itu dianalisis, terus disuntikin DNA AI dan STEM ke dalamnya. Wah, ini pendekatan yang cerdas banget kan? Jadi bukan mengganti total, tapi meningkatkan. Ini bikin para guru jadi lebih gampang buat langsung nerapin di kelas. Tapi, visi mereka nggak cuma berhenti di dalam kelas loh. Justru poin utamanya adalah gimana teknologi ini bisa meresap ke semua aspek kehidupan sekolah. Jadi ini soal pengalaman belajar siswa secara utuh. Jadi, kokurikuler berbasis AI itu kayak gimana sih? Coba deh bayangin, ada klub coding yang tugasnya bikin chatbot buat sekolah. Atau OSIS yang pakai analisis data buat ngerencanain acara biar lebih sukses. Atau mungkin pameran sains yang isinya proyek-proyek yang ditenagai AI. Ini bukan lagi sekedar hobi, tapi aplikasi dunia nyata yang bikin belajar jadi relevan banget. Oke, teorinya kedengaran keren banget ya, tapi ini beneran kejadian nggak sih? Kapan dan di mana? Nah, sekarang kita lihat detail logistiknya. Anggap aja nih kayak undangan terbuka buat kita semua untuk ikut ngebangun masa depan. Pelatihan intensif ini ternyata akan diadakan dari tanggal 3 sampai 6 November 2025. 4 hari penuh buat mengubah cara kita memandang pendidikan. Wow. Dan mereka juga terbuka banget loh. Ini detail kontaknya buat siapa aja yang mungkin tertarik mau belajar lebih jauh atau bahkan meniru model ini di tempat lain. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan, apa sih artinya semua ini? Ini tuh lebih dari sekedar workshop biasa. Ini kayak sebuah penanda di jalan, sebuah sinyal dari Indonesia yang nunjukin arah baru buat dunia pendidikan, dan bisa jadi arah ini yang bakal diikutin sama dunia. Dan ini yang bikin kita mikir, mungkinkah model pelatihan kayak gini yang singkat, intensif, dan fokus banget ke teknologi bakal jadi standar baru buat para guru dan pendidik di seluruh dunia? Menarik buat ditunggu jawabannya.